Ya, eh, sebelum kita memulai PA pada malam hari ini, mari kita mendengarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan seiman di GKI Pastor ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan kami boleh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan hari demi hari. Walaupun kami tahu ya Tuhan di dalam kondisi pandemi ini banyak kekhawatiran, banyak hal-hal yang membuat kami takut, tapi kami percaya Tuhan ada di sisi kami, menyertai kami senantiasa, sehingga kami tetap boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendalami Alkitab untuk kami boleh lebih memahami dan boleh lebih mendapatkan banyak hal dalam kehidupan kami untuk kami boleh lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati pertemuan ini dari awal hingga akhirnya dan semua peralatan yang digunakan. Juga kami berdoa untuk Pak Paulus yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Tuhan juga yang mau berkati dan sertai senantiasa. Biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan, pengingat, penegur bagi kami semua untuk kami boleh lebih sempurna di hadapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema malam hari ini seksualitas anggota tubuh Kristus dengan ayatnya dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Kalau nanti kita baca di ayat 1 Korintus 6 ayat 20 ada dituliskan
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bahwa kita sudah ditebus dan dengan harga yang mahal dengan darah Kristus, dan biarlah hidup kita boleh dipergunakan untuk memuliakan Allah senantiasa. Kita akan mendengarkan satu buah lagu, Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang
mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Masih di mute. Masih di mute, Bu Lina. Maaf. Ya, lagu ini sangat indah ya. Teksnya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Biarlah hidup kita ini terus-menerus diperbaharui agar kita juga boleh menjadi bait Allah yang kudus. Kita sebelum mendengar firman Tuhan boleh mendengarkan satu buah lagu bagaikan bejana. Có main duet kan? Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus,
Saudara, mari kita bersama kita berdoa sebelum kita akan mendalami firman Tuhan ya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bersama mengikuti PA pada malam hari ini. Sebentar kami akan membaca bagian dari sebuah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sepenggal surat itu akan kami dalami, akan kami bersama jadikan dasar pedoman hidup bagi kami semua. Tuhan yang akan menolong agar kami dapat membaca, dapat mempelajari dengan baik, dan kami menggunakan waktu ini untuk saling berbagi satu dengan yang lain, melengkapi untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi umat Tuhan di waktu ini juga melalui firman Tuhan. Bahkan pimpin hamba-Mu ini di dalam memandu percakapan, di dalam menyimpulkan hasil dari apa yang dibicarakan, dibagikan oleh saudara-saudara yang lain juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih-Mu dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat petang, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka ya surat 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Ibu Lina nanti akan men-sharekan ya tentang bahan yang sudah saya buat, dan memang perlu waktu karena tadi baru saya kirim tadi di jam 6:30. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita buka terlebih dahulu sekali lagi 1 Korintus 6 ayat 12 sampai ayat 20 itu bahan kita pada hari ini. Ya, bahan ini bahan dari Lentera Umat ya, Bapak Ibu, ada di Lentera Umat. Saya sudah mencoba untuk membuat panduannya. Nah, demikian saudara tema kita, seksualitas anggota tubuh Kristus. Ya. Mari saya akan bacakan untuk bahan kita, yaitu ayat 12 sampai dengan ayat 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bu Lina, kita masih di slide 1 ya, ayatnya. Ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baik. Saudara, kita akan bersama mendalami dalam tema kita ya. Kita ke slide yang kedua, Ibu Lina, silakan.
Terus saudara, bahwa melalui tema ini bahwa kita mengingat tentang hidup manusia ya. Ini terkait dengan kita bagaimana menghargai diri kita ini seutuhnya sebagaimana Tuhan menghargainya. Dan itu bukan dipilah-pilah ya, jasmani, rohani, begitu tidak, tapi ada kata seutuh ya. Karena itu manusia berharga di mata Tuhan. Ya, demikian juga tentunya kita menghargai semuanya sebagaimana Tuhan menghargai semua kedirian kita ini, jiwa dan raga. Dan itulah disebutkan seutuh jasmani dan rohani. Oleh karena itu juga karena kita itu di semua ya dalam rangka ini adalah nilai-nilai Tuhan itu ada pada kita juga ya, dan Tuhan sangat menghargainya, maka hidup kita punya satu tugas ya, boleh dikatakan tugas, yaitu merawat kekudusan diri sebagai tubuh Kristus. Nah, jadi kata kekudusan memang menjadi hal yang kita sudah pahami, bukan kita orang yang kudus tidak berdosa ya, tetapi kita itu bagian dari tubuh Kristus, Kristusnya yang kudus ya, dan itu telah menguduskan kita. Tugas kita adalah merawat. Slide selanjutnya, Ibu, silakan. Nah, saudara, kita sekarang mengenal terkait dengan kondisi kota Korintus atau jemaat Korintus ya. Seperti apa sih ya? Nah, saudara, kota Korintus itu ini disebut kota amoral dalam sebuah tafsiran ya, pandangannya, karena ada di suatu bukit, yaitu Bukit Akro Korintus ya. Di bukit itu ada kuil Dewi Aphrodite ya. Dan di kuil itu saudara-saudara ada 1.000 imam wanita, dan itu adalah pelacur dalam tanda petik. Ritual-ritualnya itu salah satunya adalah dengan seks ya, berhubungan seks dan sebagainya. Nah, jadi ini menjadi suatu hal yang saudara bisa bayangkan 1.000 imam ya. Itu dari sekian itu pasti pengaruhnya begitu kuat ya di dalam sebuah kota yang namanya kota Korintus ya. Nah, jemaat ini kan ada di kota yang seperti ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa jemaat Korintus itu berlatar belakang Yunani dan Romawi. Orang-orang Korintus juga tentunya kebanyakan. Nah, ketika surat ini ditulis, ada persoalan ya yang saya tulis itu ada orang atau anggota jemaat juga yang terlibat amoral ya. Jadi asusila lah begitu. Karena apa? Mereka tentu saja sebelum menjadi Kristen kan budayanya budaya Korintus ini ya. Jadi pasti di dalam 4 tahun pertama jemaat baru ya yang berusia 4 tahun ini itu masih ada pergumulan-pergumulan yang diperdebatkan lah ya dan sebagainya terkait dengan budaya Yunani Romawi yang sudah terkait ya tadi dengan penyembahan ya kuil Dewi Aphrodite tadi ya. Baik, kira-kira seperti itu saudara-saudara. Jadi kenapa ini ditulis ya? Karena ada laporan ya info buruk ya terlibat amoral tadi dari orang-orang Chloe ya. Orang-orang Chloe ini yang kemudian bersurat ke Paulus menyampaikan ke Paulus ada sebuah fenomena seperti ini lalu ditanggapi dengan perikop kita ini ya. Karena itu di dalam LAI disebutkan ini nasihat terhadap percabulan ya dan sebagainya. Baik, slide selanjutnya. Nah, saudara, kita akan masuk ke dalam pendalaman ya dengan latar belakang tadi ya, dengan tema, dengan bacaan, terutama bacaan ya tentu saja. Tema tentu saja bisa diarahkan kemana-mana. Tapi memang kita akan lebih kepada seksualitas anggota tubuh Kristus gitu ya, pilihan itu. Nah, saudara, ayat-ayat ini tadi sudah kita baca ya. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang biru muda ya, ada yang putih ya. Yang putih itu saya menganggap bahwa itu inilah ayat-ayat kita, tapi yang kuning itu tandanya perlu kita perhatikan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Ya, ada pemahaman-pemahaman halal, ada soal berguna, ada terkait segala sesuatu ya. Tapi dikatakan segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun.
Kalau diperhamba itu ditundukkan ya tentu saja. Tapi aku tidak membiarkan. Nah, apa ini ya? Apa prinsip Paulus? Biru muda menjadi sebuah refleksi atau pertanyaan yang nanti silakan saudara masuki di situ untuk menjadi sumbang saran kita dari pemahaman kita. Dan kemudian makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ya. Nah, dari ayat 12 dan sebagian ayat 13 ini, apa prinsip Paulus terhadap yang namanya segala sesuatu? Kalau dia mengatakan segala sesuatu itu halal bagiku, tapi bukan semua berguna. Ya, segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan aku diperhamba oleh segala sesuatu atau suatu apapun. Ya, segala sesuatu itu boleh dikatakan sesuatu apapun. Transformasi itu membangun ke arah pembaharuan seperti apa untuk Kristen, Romawi, dan Yunani melalui prinsip dasar Paulus ini di ayat 12 dan 13. Baik, Bapak Ibu, silakan bahwa tentang halal dan haram ini dan sebagainya, yaitu kemarin Renat sudah menyebutkan ya, bahwa itu bukan apa yang masuk tetapi apa yang keluar gitu ya, kemarin ya ada mengkait dengan seperti itu ya, tapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi apa yang disampaikan Paulus ini terkait dengan segala sesuatu, Paulus menempatkan jemaat atau dirinya itu sebagai orang yang seperti apa ya, bukan diperhamba, tidak membiarkan diri diperhamba. Mungkin itu kata kuncinya ya Bapak Ibu. Silakan mungkin ada yang menanggapi dengan ayat 12 dan ayat 13 ini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi ya tentang pemahaman apa prinsip Paulus. Ya. Ya, untuk Oke, boleh dari Renat ya, silakan. permulaan ya mungkin menurut Rasul Paulus pada masa itu juga dirinya boleh makan makanan apapun karena ya memang halal gitu ya disebutnya, tapi memang bukan semuanya ya berguna, atau yang istilah sekarang itu ya berguna untuk kesehatan sih ya gitu, atau yang jadi dirinya juga ya tidak membiarkan diperhamba oleh ya makanan atau sesuatu yang membuat yang inilah yang mendatangkan kenikmatan sesaat, kira-kira ya begitu. Oke ya, jadi ya hal yang terkait dengan hal-hal kenikmatan sesaat ya. Ya. Baik, ada yang lain silakan. Terima kasih Renat ya. Selamat malam Pak Paulus. Selamat malam Pak Armin, silakan Pak Armin ya. Iya, mungkin saya tak menambahkan kalau dari perspektif saya ya. Ya. Bahwa dulu Paulus melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hukum haram halal. Oh. Iya. Jadi dan halal haram itu perbuatan begitu. Jadi kemudian dia berubah dengan prinsip yang lebih baru bahwa ini bukan soal halal atau haram, tapi soal diperhamba oleh hal ini atau tidak. Kemudian kedua, selain diperhamba, kedua itu menjauhkan dia, persekutuan dia dengan Tuhan, jadi bersekutu dengan orang lain atau dengan Tuhan. Jadi paling tidak perubahan yang saya lihat itu, dia tidak lagi melihat ini sebagai satu pelanggaran hukum dan sebagainya, bukan. Tapi dia melihat ini sebagai perhambaan, dia ketagihan lah dengan hal-hal seperti ini. Dan kedua, persekutuannya itu jadi salah, tidak lagi dengan Tuhan tapi dengan kedagingan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, dari Pak Armin bicara soal bagaimana sekarang Paulus tidak lagi, walaupun tadinya di latar belakang ya sebagai orang Yahudi, dia bicara halal haram ya, tapi dia sekarang sudah dalam rangka ikut Tuhan tuh
Ini yang penting dilihat adalah apakah kita itu makin bersekutu dengan Tuhan, ya, dekat atau tidak dengan Tuhan, ya. Maka kalau dengan hal-hal yang sifatnya kedagingan itu, maka persekutuan kita jauh dari Tuhan dan itu menjadi hal yang keliru, gitu ya. Baik, ya, terima kasih untuk Pak Armin dalam rangka ini. Silakan ada yang menambahkan. Ya, Bapak Ibu, masih dalam slide ini kita memperhatikan memang kata tidak membiarkan diri diperhamba. Ya. Jadi Paulus punya satu prinsip ya dalam rangka ini tadi yang disebut Pak Armin ya, dan juga dalam rangka Renat juga, bahwa kita ini dalam Kristus itu adalah orang yang dimerdekakan ya, dalam arti tidak diperhamba, maka itu sama dengan sudah dimerdekakan ya. Dan Rasul Paulus juga semakin menjadi kritis ya, kritis terhadap segala sesuatu, walaupun itu bisa saja gitu ya dalam sesuatu hal itu dia akan bicara waktu kemarin soal makanan dan sebagainya ya, tapi bahwasanya dia akan ada suatu prinsip lain ya, berguna ya, berarti, membangun jemaat atau tidak ya, itu masih dia dalam posisi hal yang lain, tentu saja bukan dalam rangka seks ya, dalam rangka itu, tapi dia berbicara dulu dari secara umumnya lah, itu harus dipertimbangkan gitu ya, kegunaannya, fungsinya dan sebagainya ya. Dan aku tidak membiarkan. Saya melihat sih kata ku di situ juga cukup banyak ya. Artinya orang Kristen kalau sudah dia kenal Tuhan seperti apa ya, mengartikan persekutuan dengan Tuhan itu seperti apa, dimenangkan oleh Tuhan seperti apa, maka kita juga harus punya sikap gitu ya. Dan sikap Paulus adalah dia tegas, dia paham kalau yang diharap Tuhan itu seperti apa, dan pemahaman bahwa kita sudah dimerdekakan, yang satu. Yang kedua, kita harus melihat tentang membangun jemaat atau tidak ya, kalau boleh lebih ke tajam ke arah membangun jemaat, jelas itu segala sesuatu harus dipikirkan ya, dan sebagainya. Baik, lalu itu ya terhadap segala sesuatu itu dia tidak ditundukkan, dijerat ya oleh segala sesuatu, tapi dia sebagai orang bebas ya. Nah, tentu saja inilah yang diharapkan membangun ya suatu transformasi, membangun ke arah yang lebih baik, kekristenan Romawi dan Yunani ya, dalam hal apa? Mungkin kita sekarang melihat ke slide selanjutnya ya, Bapak Ibu. Jadi ada sesuatu yang nanti akan kita lihat ya, tentang bagaimana orang Yunani memandang rendah tubuh gitu ya. Dan di dalam hal ini tadi prinsipnya itu kemerdekaan ya, dan sebenarnya ada hal yang sedang mau disampaikan oleh Rasul Paulus tentang jiwa ya, jiwa yang dikatakan di situ dalam rangka roh gitu ya, yang diberikan Allah kepada kita. Kita juga tubuh, diri kita terdiri dari jiwa ya dan raga gitu ya. Lalu juga tentu saja ada yang lain lagi, tapi di sini mau mengatakan inilah yang perlu untuk ditransformasi ya. Yang ditransformasi itu ada di dalam pemahaman orang-orang Rum dan Yunani ya. Jadi apa yang dimaksud bahwa mereka itu memandang rendah tubuh ya. Jadi dari bacaan Bapak Ibu di situ ada latar belakang. Jadi karena memandang rendah tubuh, maka ada dua ekstrem, ada dua hal yang dilakukan oleh orang-orang Rom maupun Yunani khususnya. Ekstrem pertama karena memandang rendah tubuh, maka mereka itu memakai segala cara supaya bagaimana mereka tidak dikuasai oleh kedagingan. Ya. Jadi mereka bertapa barangkali begitu ya. Mereka melakukan puasa gitu ya. Mereka melakukan pantang ini, pantang itu gitu ya. Dengan sangat keras supaya mereka tidak takluk kepada keinginan jasmani. Jadi hawa nafsu lah gitu ya. Lalu mungkin makan sampai lupa gitu ya. Lalu kemudian minum sampai lupa dan apa dan sebagainya. Hal-hal yang menyenangkan
tubuh itu ada ekstrim yang mereka pantangan banget begitu dengan hal itu. Itu ekstrim pertama. Ekstrim yang kedua, Bapak Ibu, bahwa karena memandang rendah tubuh ini, maka mereka menganggap bahwa tubuh ini biar aja diapa-apakan, toh memang rendah gitu. Jadi artinya tidak berharga. Jadi mereka juga melakukan semaunya gitu terhadap tubuhnya gitu ya, termasuk dalam rangka percabulan. Karena tubuh tidak penting, tidak bermakna, maka bersetubuh itu juga sesuatu bagian dari ekstrim ini gitu ya. Di mana mereka seperti mau mengatakan aku bisa melakukan apa kepada tubuh, kan tubuh nggak ada harganya gitu. Jadi malah jatuh kepada ekstrem kedua yang itu dilakukan dalam rangka percabulan ya, atau lebih jauh lagi itu persetubuhan. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah kebutuhan ya, transformasi apa nih yang sebenarnya diperlukan untuk kekristenan orang Rom dan Yunani ya pada waktu itu, yang ada di dalam tubuh jemaat yang waktu itu masih dalam sebuah proses tentu saja ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita lalu akan masuk ke dalam pemahaman Rasul Paulus yang mengkaitkan dengan persekutuan dengan tubuh Kristus itu, lalu bagaimana menerapkannya dalam hidup gitu ya. Maka kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu terkait dengan ayat 13 bagian akhir dan ayat 14. Nah, saudara-saudari di situ katakan, tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Ya, Allah yang membangkitkan, Tuhan membangkitkan kita. Saya kasih garis kuning, warna kuning, oleh kuasanya. Nah, jadi saudara-saudara terkait dengan tubuh untuk Tuhan itu maksudnya apa? Ya, Tuhan membangkitkan kita. Itu kaitannya apa ya dengan pesan Paulus ini untuk jemaat yang waktu itu sebagiannya masih dalam konteks orang Yunani yang jatuh dalam rangka percabulan karena situasi kota ya, Dewi Afrodit tadi gitu ya kira-kira. Jadi bagaimana ini Bapak Ibu dengan konteks tadi ya, orang Yunani merendahkan tubuh ya dan lalu menaklukkan keinginan, lalu apa saja dilakukan tuh ekstrimnya tadi. Pertanyaannya sejak sekarang di atas Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya apa ya? Tubuh untuk Tuhan, lalu Tuhan membangkitkan kita. Silakan mungkin ada yang mau berbagi terkait dengan dua ayat ini atau sebagian ayat 13 dan ayat 14-nya. Silakan. Bapak Ibu mungkin ada yang berpendapat makna tubuh untuk Tuhan, lalu yang kedua Tuhan membangkitkan kita ya, juga. Silakan. Ada yang berpendapat? Ya, boleh. Ya, Renat ya, silakan Renat. Ya. Kalau yang maksud tubuh untuk Tuhan itu ya kalau secara sederhananya ya kita memperlakukan dan mempertahankan tubuh kita ya semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ya begitu. Kalau Tuhan membangkitkan kita ya mungkin terkait dengan kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Oke, ya. Ya. Jadi tubuh untuk Tuhan ya apa yang terbaik untuk Tuhan ya kita berikan, dan itu tentang kebangkitan orang mati. Terima kasih Renat ya terkait dengan bagian ini. Silakan ada yang mau menambahkan pandangan saudara terkait ayat ini. Ya. Dengan latar belakang ayat 12-13 juga ya. Ketika orang bicara soal perut, orang bicara soal berguna atau tidak berguna, halal atau ya, dan tidak membiarkan diri hamba gitu ya. Lalu sekarang Paulus, tubuh ini bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Tuhan untuk tubuh ya. Silakan ada yang menyampaikan lagi? Kalau tidak, saya ingin menyambungkan ya Bapak Ibu. Jadi di balik ayat tapi tubuh bukanlah untuk percabulan, itu karena tadi gitu, tubuh dianggap rendah, maka mereka mau mengatakan karena ini nggak ada artinya ya apa saja kita lakukan ya nggak ada masalah gitu ya. Lalu Paulus, oh enggak ya, tubuh itu adalah bukan untuk percabulan, bukan untuk apa saja boleh kita lakukan atas tubuh ini. Ya, jadi mari saudara-saudara, ini satu hal yang
sederhana, tapi maksudnya kita tidak boleh memisahkan tubuh dengan jiwa, ya. Dan bahwasanya ini adalah untuk Tuhan karena ini utuh, ya. Tubuh dan jiwa itu utuh, ya. Dan Tuhan juga untuk tubuh kan sebenarnya, ya. Dalam pengertian dijelaskan di ayat 14-nya, ya. Jadi yang dibangkitkan itu nanti bukan cuma jiwa, ya, tapi membangkitkan kita itu utuh, yang berharga itu utuh. Jadi kebangkitannya bukan hanya untuk kebangkitan jiwa, Bapak Ibu, tapi semuanya, ya, oleh kuasanya. Jadi inilah inti dari bahasan kita juga, ya, secara menyeluruh nanti kita tidak boleh memisah-misahkan seperti orang Yunani. Kalau ini boleh, maka yang jiwa memang ini jangan. Kalau soal roh, yang roh-roh ini kan, ya rohani ini khusus. Tapi kalau tubuh semaunya, enggak. Dan inilah transformasi tadi yang dilakukan oleh Paulus, yang tentu saja tidak mudah, ya. Kalau orang sudah terlanjur, ya, punya suatu paham, itu kan diarahkan juga butuh waktu. Tapi paling tidak bahwa inilah maksudnya, ya, bahwa tubuh bukan untuk pencabulan, tapi untuk Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Tuhan sudah mati untuk semua kita, bukan mati bagi kita, ya, dalam Yesus itu untuk menyelamatkan jiwa saja, tapi semua kita jadi harus, ya, kita berikan kepada Dia, ya. Itu kira-kira. Baik, ya, slide selanjutnya, Ibu Lina. Ya, ini ayat-ayat lagi juga, Bapak Ibu, ya. Lalu dijelaskan, tidak tahukah kamu, ya, jadi Rasul Paulus sedang mengingatkan tentang mereka yang mungkin, ya, belum tahu, ya, tapi juga yang sudah tahu lalu jadi diingatkan, tubuhmu adalah anggota Kristus, ya. Akan kuambilkah, Paulus mengatakan pada dirinya, untuk aku serahkan kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Dia mengulang sebenarnya tentang apa yang tadi sudah disampaikan. Tapi di sini lebih kepada yang saya kasih tanda kuning, tubuhmu adalah anggota Kristus. 16-nya, atau tidak tahukah bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikian kata Nas, keduanya jadi satu daging. Jadi kalau ada orang itu bersetubuh, ya, dalam rangka ini sebenarnya kan pernikahan menjadi satu daging, ya. Tapi kalau sudah bersetubuh itu sudah menjadi satu daging, gitu, ya. Ada nas itu yang mengingatkan kita. Jadi kalau kita mengikatkan dengan perempuan cabul, maka itu kita sudah menjadi satu tubuh dengan dia. Tapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan, jadi satu roh dengan dia, ya. Jadi di sini tubuh, roh dan sebagainya itu tadi, ya. Ini di ayat 15-nya kan anggota Kristus, gitu, ya. Jadi itu satu bagian yang utuh. Kan itu pada ayat 3 ayat ini 15, 16 dan 17. Bagian mana saudara menunjukkan tubuh dan roh adalah kesatuan, ya. Nah, silahkan mungkin saya menjelaskan tadi, barangkali Bapak Ibu melihat lagi, ya, tentang di mana, ya, menunjukkan bahwa tubuh dan roh adalah satu kesatuan. Ada yang mau menyebutkan lagi, ya, bagian ini? Pak Paulus? Ya, silakan, Pak. Kalau saya lihat memang ayat 17, ya, mengatakan siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan jadi satu dengan Dia. Roh dengan Dia. Roh. Ya. Jadi memang tidak, kalau kita dipersatukan lewat relasi seksual itu mungkin tidak terlihat begitu, ya, badannya jadi satu. Ya, oh ya. Tapi sebenarnya jadi satu dalam pengertian yang tadi itu mengikatkan dirinya. Oh, ya. Akibatnya rohnya juga menjadi satu. Oh, ya. Memang ini bagi saya pribadi satu rahasia yang sukar juga untuk langsung saya pahami begitu, ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang Rasul Paulus bisa lihat, tapi kita sukar melihat, terutama karena dunia saat ini kan ada ilmu pengetahuan yang mengajarkan hal-hal untuk selalu menggunakan penglihatan begitu dan tidak mengakui adanya roh begitu. Oke. Ya, bisa jadi seperti yang Pak Armin tadi, ya, itu juga ya tadilah misteri, ya, Pak Armin, ya, terkait dengan hal seperti ini, ya. Kita mungkin juga tidak bisa
sejelas-jelasnya gitu ya, menyampaikan penjelasan seperti apa. Iya. Tapi bisa juga di sisi yang lain bahwa mau menjelaskan bahwa kalau Tuhan Yesus itu sudah mempersekutukan kita dengan Dia gitu ya, Iya. itu adalah sempurna gitu kira-kira ya. Sempurna. Bahwa itu bukan sekedar kita di gereja itu kumpul secara ragawi aja, bahwa kita kumpul-kumpul sebagai gereja itu adalah tubuh gitu ya. Iya. Tapi roh juga gitu. Ya, jadi kalau ini yang kedua, maka ketika dikatakan dalam percabulan itu ya, itu kalau yang kedua ini menjadi garis bawah, persekutuan dalam percabulan itu ya bisa cuma kadang-kadang kan dikatakan nafsu binatang juga. Jadi itu sebenarnya cuma dagingnya aja gitu pada. Nah, tetapi bisa juga yang pertama atau yang kedua ya. Iya. Bisa juga dalam rangka itu karena misteri juga. Pak Pendeta, ya. Saya pikir begini ya, kalau saya mundur sedikit, ya. Relasi seksual itu sebetulnya dalam rangka prokreasi gitu. Jadi untuk memiliki turunan. Ya. Jadi kalau diumbar seperti yang dilakukan di Korintus atau masyarakat sekarang, ya. Fungsi itu tidak terjadi. Ya. Nah, sedangkan memberikan turunan itu, prokreasi atau prekonsepsi itu satu peristiwa yang luar biasa gitu, di mana Tuhan campur tangan, suami istri bisa punya anak dalam kandungan itu satu peristiwa yang sangat sakral gitu. Ya. Kemudian itu dicemarkan oleh semua proses ini. Ya. Yang mungkin ya lebih buruk dari hewan. Ya. Karena hewan tidak begitu gitu. Ya. Ya, jadi proses yang sangat suci ya. Untuk menciptakan satu anak manusia ya. Diganti menjadi tempat yang melanggar kekudusan atau pelampiasan hal-hal yang vulgar begitu. Itu barangkali juga salah satu persepsi. Ya. Makasih, jadi, Pak. Terima kasih Pak Armin ya. Jadi Bapak Ibu memang dalam artinya persekutuan ya, pasutri yang Tuhan telah karuniakan ya kepada kita itu bukan sekedar gitu ya, tapi ada suatu prokreasi tentang bagaimana keturunan dilahirkan ya. Dan menjadi berkat dalam Tuhan melalui pasutri, dan itu adalah sesuatu yang menyangkut roh kita juga lah ya, suatu hal yang indah gitu ya, yang bukan sekedar itu soal yang artinya percabulan ini itu sangat beda gitu. Bahkan tadi Pak Armin mengatakan ini lebih rendah dari binatang gitu ya dalam hal terkait dengan itu ya. Nah itu memang menjadi satu hal yang sama sekali melewati ya hal-hal yang Tuhan berikan sebagai kekudusannya di dalam kita itu kalau udah sampai kepada percabulan. Terima kasih Pak Armin. Jadi dengan mundur tadi mengingatkan kita tentang persekutuan ya, pasutri itu pasangan suami istri sebagai sesuatu yang kudus itu juga menyangkut roh juga gitu ya. Terima kasih Pak Armin. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya Pak Paulus. Saya mau menambahkan sedikit, ya, Pak. Pak Danvin, mari ya. Habis ini Pak Tony, Pak, mari. Ya. Silakan Pak Danvin. Ya. Menanggapi yang tadi Pak Armin bilang, ya. Bahwa dikatakan kita mungkin lebih rendah daripada binatang ya. Nah sebenarnya itu kita diingatkan lagi bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan akal budi ya. Itu sudah harusnya kita menjadi lebih aware atau lebih sadar bahwa kalau kita melakukan hal yang buruk seperti itu, seperti percabulan atau apa itu sebenarnya kita mendukakan Roh Kudus ya. Karena tadi atau nanti mungkin di ayat berikutnya kan dibilang juga bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah ya, di mana tempat Roh Kudus ada gitu. Nah, jadi jangan sampai kita mendukakan Roh Allah ini yang nantinya mungkin membuat kita atau sebagai orang yang akhirnya mungkin jadi dicampakkan ya atau dihukum lah gitu. Jadi memang kita harus menghormati tubuh kita ini, bukan berarti kalau kita punya tubuh terus kita boleh berbuat
semaunya dengan tubuh kita, karena banyak mungkin orang-orang sekarang bilang tubuh saya boleh bebas melakukan apa aja kepada tubuh saya. Tapi tidak demikian, karena kita sudah memiliki Tuhan dan itu adalah milik Tuhan. Jadi ya sepantasnya lah kita menghormati tubuh kita sebagai milik dari Tuhan. Kira-kira begitu ya, Pak Paulus. Ya, terima kasih ya, sudah jelas ya dari Pak Danvin ya. Ini terkait dengan hal yang di mana itu adalah milik Tuhan ya, bait Roh Kudus dan sebagainya ya. Nanti kita akan mendalami juga bagian itu dan ini penting untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Danvin ya. Terima kasih Pak Tony, silakan Pak Tony. Ya, terima kasih. Jadi memang tidak secara spesifik Paulus di sini menjelaskan tentang karya di kayu salib itu tidak hanya pada tubuh atau pada roh, tapi secara utuh. Dikatakan juga manusia dosa kita juga ikut disalibkan di kayu salib. Tubuh itu juga sudah disalibkan. Dan itu keluar di dalam ayat 15 bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Maksudnya adalah orang-orang yang sudah percaya bahwa kita diselamatkan oleh karya Kristus di kayu salib. Jadi kita adalah tubuh dan roh yang sudah diselamatkan. Ada juga dikatakan bahwa tubuh kita, tubuh lama kita, daging kita itu sudah mati, ya. Dan apa yang mati itu sebetulnya sudah nggak bisa tergoda lagi dengan dosa seharusnya, ya. Secara sadar kita sudah meninggalkan manusia lama. Manusia lama itu ya yang dikatakan di dalam budaya lama, tradisi lama yang orang Kristen Rom dan Yunani pernah jalani. Mungkin dulunya percabulan itu adalah bagian daripada ritual, ya, ritual keagamaan mereka. Mereka juga tidak memahami betul bahwa itu sesuatu yang kekejian di hadapan Tuhan. Karena makanya ada 1000 imam perempuan, ya. Karena itu memang bukan pasti dari si jahat, ya. Itu konsep dari penyesatan dari si iblis. Tapi kita sudah diselamatkan melalui karya Kristus dan dikatakan juga bahwa segala sesuatu yang tidak berguna itu akan binasa semua, termasuk tubuh kita ini akan binasa. Tapi oleh kebangkitan Kristus, kita ikut dibangkitkan kembali. Jadi tubuh kita ini sebetulnya kalau sungguh-sungguh kita sudah terima Tuhan, ya tadi nanti ada juga bahwa tubuh kita ini sudah bukan tubuh milik kita sendiri, tetapi tubuh yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Jadi itu yang menekankan bahwa tidak akan terpisah, gitu, tubuh dan roh itu sudah diselamatkan dua-duanya. Jadi kalau mengenai seks itu memang karunia Tuhan yang luar biasa, karunia yang suci sebetulnya di dalam pernikahan. Tetapi apa yang dikatakan di dalam percabulan adalah penyelewengan seks itu, ya. Jadi bukan dianggap menjadi satu karunia yang luar biasa, tetapi hanya untuk kenikmatan semata, ya. Mungkin itu yang Terima kasih, ya. Ya, Pak Danvin tadi mengingatkan kita tentang betapa ini semua, ya, adalah hal-hal yang sangat berharga oleh Tuhan, ya. Dan itu tubuh, itu bait Roh Kudus, ya, Pak Tony, penyelamatan yang utuh, ya. Dan kita sudah dibangkitkan, jadi mestinya gitu ya, sudah tidak lagi kita
dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu untuk bagian tubuh, memuaskan bagian kedagingan itu karena kita sudah dibangkitkan. Ya. Terima kasih ya Pak Danvin, Pak Tony. Ya. Jadi saudara sekali lagi bahwa ada ya, saya lihat di situ yang kuning tadi, tubuhmu adalah anggota Kristus, ya, tahukah ya bahwa itu sudah menjadi anggota bagian tubuh Kristus yang sudah bangkit. Karena itu kita sudah dibangkitkan juga gitu ya. Kata juga itu tadi yang ditekankan Pak Tony. Dan kemudian ayat 17-nya ya, bahwa kita juga telah menjadi satu roh ya dengan Dia ya. Demikianlah kesatuan tubuh dan roh itu adalah satu hal yang memang menjadi berita yang mau disampaikan oleh Paulus dalam rangka untuk transformasi tadi ya, mengubahkan jemaat yang masih membedakan antara tubuh dan roh itu menjadi satu kesatuan. Slide selanjutnya Ibu Lina, mari. Ayat 18 Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa sih yang perlu untuk kita buat ya dalam kehidupan ini? Sudah jelas bahwa di situ menjadi suatu langkah adalah jauhkanlah dirimu ya. Ada apa di balik kata jauhkanlah ya terhadap atau dari percabulan. Jadi kalau kita sengaja ya, harus kamu bersengaja gitu kan, jauhkanlah itu kan berarti kita harus melangkah menjauh gitu ya. Nah, itu berarti ada suatu kelemahan dalam tubuh kita gitu ya. Seperti dalam doa Bapa kami ya, jauhkanlah kami dari yang jahat. Jadi kalau doanya seperti itu ya, kita juga harus menjauhkan dari hal-hal yang mungkin membuat kita jatuh gitu ya. Sehingga kita harus menyadari diri gitu ya. Memang semestinya tadi sudah harus tidak melakukan pada kenyataan itu, semestinya itu yaitu tadi ya, tentang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya itu sejauh apa di situ mengenal Tuhan ya. Itu mungkin yang akan membuat kita itu bisa lebih menjauhkan diri atau tidak ya. Nah, menjauhkan itu tentu juga bukan dari sekedar fisik ya, tapi bagaimana secara rohani itu sebenarnya kita sudah sekaligus menjauhkan diri. Dan dikatakan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Nah, ini unik nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang itu melakukan pencabulan itu berdosa terhadap dirinya sendiri ya. Nah, jadi saudara-saudara, percabulan dosa terhadap diri sendiri ya. Ini Paulus berbicara atas dasar apa ya kira-kira ya. Jadi kita menafsirkan apa yang ada di balik pengajaran apa yang mau disampaikan oleh Paulus dengan bahasa Pak Armin tadi, mundur-mundur kita kemana ini Paulus ya, Rasul Paulus dalam rangka menyampaikan bagian ini. Silakan mungkin ada yang berpendapat. Jadi dosa ya terhadap dirinya itu percabulan, tapi kalau setiap dosa yang dilakukan manusia itu di luar dirinya. Ini pasti ada sesuatu yang sedang dihargai ya oleh Paulus, ingin memunculkan ya apa yang sebenarnya terkait dengan dosa percabulan ini terhadap dirinya sendiri. Apakah tadi yang sudah disebutkan Pak Armin? Ya, mungkin kita bisa lihat lagi ya Bapak Ibu. Silakan mungkin ada yang berpendapat. Ya, Renat, saya juga boleh menambahkan Renat. Ya, mari. Mungkin ya Paulus berbicara atas dasar realita atau kejadian pada masa lalu yang terkait dengan kehidupan seksualitas yang bebas atau pemujaan terhadap itu Dewi Afrodit yang kira-kira yang seperti itulah. Oke. Ya. Jadi di kuil itu ya yang seperti itu kita menjauhkan, jangan sampai kita hal-hal seperti itu ya. Terima kasih ya Renat ya. Silakan ada yang lain. Ada? Tambahan mungkin. Ya, mari Pak Armin. Ya, silakan Pak Armin. Ya, seperti Renat juga, dan saya lihat mungkin maksud berdosa sini bisa dianggap menyakiti ya, karena kalau menurut saya kata berdosa itu seringkali untuk mengatakan kita meleset gitu dari Tuhan begitu ya. Jadi saya rasa
dosa ini membuat tubuh kita jadi sakit. Sakit. Oke. Ya, tubuh kita diracuni. Ya. Dan tubuh kita nggak bisa protes. Jadi kita kadang-kadang pikir bahwa itu keinginan tubuh. Sebetulnya tubuh tidak menginginkan itu. Gitu. Itu kan karena kita dilatih oleh secara spiritual untuk seperti apa yang di kuil tadi itu kan, itu dorongan spiritual sih sebetulnya yang salah gitu. Karena menurut saya percabulan itu narasi gitu, pornografi, cerita-cerita yang tidak baik. Jadi sebetulnya badan kita dilatih untuk itu ya, sehingga saya pikir badannya sendiri protes sih sebetulnya kalau saya mengerti maksud Rasul Paulus. Badannya sendiri tidak suka melakukan hal itu, tapi dilatih untuk melakukannya begitu. Itu barangkali jadi menyakiti ya. Tubuh. Iya. Kata kunci itu ya, Bapak ya. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Armen. Jadi ya, sikap menyakiti tubuh yang seharusnya di situ tubuh yang bebas, yang merdeka gitu ya. Mungkin dengan itu juga akan ada perasaan-perasaan tertentu yang diakibatkan ya dari hal terkait menjauhkan diri atau dosa yang ada terkait dengan dirinya, yaitu percabulan. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Iya, coba. Oh ya, Pak Tony, mari Pak. Akar dari dosa itu semua berawal dari pikiran ya. Pikiran. Dari jiwa juga, ide-ide itu yang ada di dalam jiwa. Dan pikiran itulah yang menghasilkan perbuatan daging. Kalau di dalam dosa-dosa yang di luar percabulan memang biasanya pikiran yang menyakiti orang lain ya. Mungkin membunuh atau iri hati, marah, dan itu semua yang mengakibatkan percideraan terhadap orang lain. Sedangkan percabulan ini sebetulnya pikiran yang mau memuaskan diri sendiri. Saya agak beda dengan Pak Armen tadi dikatakan bahwa tubuh sebetulnya nggak mau, ya. Tapi kalau percabulan ini tubuh mau untuk kenikmatan gitu ya. Tapi pikiran ini adalah pikiran yang mengotori tubuh sendiri gitu ya. Apalagi kalau kita sudah menikah ya, itu mengotori tidak hanya tubuh kita sendiri, tetapi juga pernikahan kita dicemarkan. Jadi dosa itu terhadap diri sendiri itu yang dimaksudkan oleh Paulus adalah yang menanggung akibat itu kita sendiri gitu. Kalau dosa-dosa yang lain itu mungkin orang lain yang bisa menanggung keteledoran kita ya, keberdosaan kita. Mungkin itu ya. Jadi yang penting memang pikiran kita. Pikiran kita yang dicobai, yang digoda. Makanya tadi dikatakan jauhkanlah dirimu ya. Kalau kita sudah ada pikiran yang menggoda itu udah jangan kompromi, kita lari aja. Nggak mungkin kita bisa menang ya dari godaan iblis itu. Ya, mungkin itu. Baik ya, jadi Pak Armen tadi terkait menyakiti ya, itu satu hal yang dirasakan atau tidak sebenarnya itu terjadi. Pak Tony terkait itu pikiran yang ada yang perlu untuk diwaspadai yang bisa mengotori tubuh ini juga pernikahan ya, dan karena itu apa yang dilakukan itu sebenarnya keberdosaan yang kalau yang lain mungkin adalah bisa kepada orang lain juga, tapi ini sesuatu yang lebih kepada diri manusia itu sendiri. Baik. Pak Danpin ada yang mau tambahkan? Saya mau tambahkan sedikit. Ya, mari Pak. Tadi saya setuju sama Pak Tony. Jadi memang kalau segala sesuatu itu terus dipikirkan lagi, terus dipikir, makin godaan itu makin kuat jadinya ya. Jadi
lama-lama akhirnya jatuh juga. Jadi memang di sini Rasul Paulus mungkin mengingatkan jangan main-main dengan godaan itu ya, karena memang manusia ini lemah. Jadi kalau kita sudah tergoda, kita sudah mulai dipikirkan, apalagi dibilang di situ ada 1000 imam wanita itu, mungkin ya kalau dibayangkan mungkin ya mereka juga ya cantik-cantik gitu ya. Nah, siapa yang tidak tergoda gitu ya. Nah, semakin kita terus memikirkan itu, mungkin ya satu saat kita akan jatuh jadinya. Jadi memang itu bahayanya kalau kita terlalu memikirkan apa yang sebenarnya tidak sepantasnya untuk kita pikirkan atau kita renungkan, itu ya itu bisa jadi itu yang mungkin bisa menjauhkan kita dari Tuhan jadinya. Jadi kita dipisahkan dari kasih karunia Tuhan, dan kita malah lebih memilih kepada godaan ataupun apa yang diinginkan oleh tubuh jadinya gitu ya. Kalau kita terus memikirkan itu, ya akhirnya kita jadi mau juga gitu, jadi mau melakukan itu, dan akhirnya jadi ketagihan lah kalau bilang, jadi ketagihan ya. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang dari Pak Armin, Pak Tony, dan Pak Danri, saya kira memang yang soal semua ini terkait dengan dosa pada dirinya itu, perbuatan itu dimulai dari ya dirinya juga gitu ya. Kan itu kan dicobai oleh pikiran gitu ya. Hati-hati, kita bisa dicobai oleh pikiran. Yang tadi Pak Danri lebih kepada praktisnya, kalau kita terus berpikir-pikir itu akhirnya jadi kejadian juga gitu ya, kira-kira ya. Dan kalau dalam contoh yang lain itu kadang itu sebenarnya hal yang sederhana atau apapun yang soal pekerjaan barangkali, ketika kita itu hanya bertumbuh pada pikiran kita, ini dari Pak Tony kan soal pikiran, itu akhirnya bisa menjadi semua kayak melulu usaha kita, keinginan kita gitu ya. Itu orang itu kalau terlalu memikirkan itu juga ya harus gitu ya, baik juga untuk sisi lain ya, kamu berarti fokus, konsentrasi. Tapi di sisi yang lain ketika itu barangkali ini terkait dengan kekecewaan. Orang banyak kecewa itu adalah ketika memang ya dosa kecewa itu bisa macam-macam jadinya. Itu ketika kita terlalu juga di situ gitu, akhirnya kita melepaskan diri kita dari Tuhan yang sebenarnya punya rencana dan apa dan sebagainya. Baik ya, dari bacaan Bapak Ibu ada satu pokok di sini ya, kenapa terkait itu dosa pada diri sendiri itu disampaikan Paulus. Penafsir itu mengatakan bahwa pada waktu Paulus menulis bagian ini, dia sebagai seorang ahli Taurat yang kenal betul juga bagaimana manusia dicipta itu segambar dengan Allah gitu ya. Jadi kekudusan itulah yang dicemari oleh dirinya sendiri gitu ketika dia melakukan percabulan atau mengotori tubuhnya. Karena itu sebenarnya terkait dengan gambar Allah itu gitu. Nah, itu satu pandangan ya. Karena itu kemudian Paulus setelah ini kan berbicara tentang tubuhmu itu kan bait Roh Kudus gitu ya. Jadi itu terkait dengan kemuliaan kekudusan di dalam tubuh manusia yang ya di sini lebih memang akhirnya dicemari oleh dirinya sendiri ya. Percabulan itulah contohnya, dan itu berdosa terhadap dirinya sendiri. Baik, slide selanjutnya ya Ibu Lina. Nah, jadi karena itu Pak tadi saudara-saudara ada suatu ajakan gitu ya sebenarnya ya. Dan ajakan ini di bawah saya tulis putih itu terkait dengan ayat selanjutnya yang melengkapi ayat 18 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ya, ini untuk membedakan bahwa Roh Kudus ini bukan artinya roh manusia ya, roh dari mana-mana, tapi ini dari Allah. Itulah kita juga bait ya, tempat rumah Roh Kudus. Nah, ini jadi sebenarnya di dalam ayat 18-19 ada suatu ajakan. Ajakan apa ya? Jadi seolah mengatakan kepada mereka, seperti Paulus juga mengatakan, pantaskah kita melakukan percabulan sementara tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya. Ini saudara-saudara terkait dengan ayat yang ke-19 ya. Dan lalu berlanjut ya. Mungkin bisa ke ayat yang ke-20 Ibu Lina, mari.
ayat 20, ayat terakhir kita ya. Lanjutannya dari bagian tadi yang terpotong, artinya memang itu bisa dipotong begini ya menurut saya. Diingatkan bagian yang lain tadi tentang bait, sekarang tentang milik. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, tadi yang sudah dibangkitkan ya, sebelumnya sudah Kristus mati bersama kita ya, untuk kita. Ayat 20-nya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Yang mungkin kita mau gali di sini terkait dengan pemahaman sebelumnya tadi Pak Tony sudah menyebut, ini sudah begitu ya. Tapi kita mau mencoba untuk melihat pemikiran apa oleh Rasul Paulus terkait dengan harga lunas dibayar. Ini sebenarnya kehidupan apa yang sedang diangkat oleh Rasul Paulus ya terkait dengan ini. Tapi kalau mau memunculkan hal lain dalam kaitannya dengan soal milik kamu sendiri ini, silakan ya. Ini ayat terakhir kita, Bapak Ibu, silakan mungkin ada yang mau berpendapat terkait dengan bagian ini. Atau bagian sebelumnya, ayat 19, boleh juga. Silakan. Pak Paulus. Oh ya, mari Pak Armin. Setelah ini jadi, Renat ya, Renat punya juga ya. Mari, Pak Armin, silakan. Iya. Jadi ada konsep memiliki, kemudian berkuasa gitu ya. Karena ini punya saya berhak melakukan segala sesuatu. Tapi rupanya mungkin mirip begini, kalau kita punya rumah terus kita jatuh miskin, rumah kita dijual sama yang punya, tapi yang punya mengizinkan kita pakai gitu. Jadi kelola. Jadi kita menjalankan ini seperti orang kepercayaan jadinya ya. Steward, pengelola. Jadi bukan lagi pemilik gitu. Jadi memang masih dipercayakan kepada kita gitu untuk mengelola tubuh kita itu sendiri, tapi akte sertifikatnya sudah bukan punya kita begitu. Iya, jadi iya kita pengelola, manajer lah, bukan lagi owner gitu. Dan sebetulnya yang punyanya itu Tuhan, dia lebih tahu untuk memuliakan kita itu seperti apa begitu yang harus kita lakukan dengan tubuh kita. Dia lebih tahu sih sebetulnya. Jadi win-win lah kita. Ya barangkali begitu yang saya tangkap dari ini gitu. Bukan punya kita lagi. Bukan kita. Jadi tapi sebaliknya justru kita itu merasa kayak punya kita aja gitu Pak ya. Itu yang sering. Iya, padahal kita manajernya aja. Baik, terima kasih Pak Armin ya. Kita hanya pengelola. Kita. Mari Renat tadi seperti mau menyampaikan nih, Renat, silakan. Ya, seperti yang dikatakan tadi kan hidup kita bukan milik kita sendiri tapi udah milik Kristus itu yang hidup di dalam kita. Dan dengan kematian Kristus di kayu salib kan berarti kita telah menyalibkan tubuh untuk hadaringan kita dan memang harganya telah ya lunas. Jadi lunas dibayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Oke. Ya, gitu. Ya, itu ya kait dengan kematian Kristus ya. Kita sudah dibayar di situ dengan artinya dia menyerahkan kita yang harusnya maut ya, tapi di situ Kristus sudah menggantinya, membayarnya lunas di sana ya. Dan kita sudah menjadi milik Kristus. Ini yang harus menjadi dasar ya pegangan hidup kita dalam rangka tubuh dan roh kita ya, jiwa dan tubuh kita. Baik, silakan ada hal yang lain lagi. Ibu Endang nih belum ini, Ibu Endang, Ibu Nika, Ibu Esther ya. Selamat malam Ibu Esther. Ya Pak, malam Pak. Ya Ibu Endang mari. Ya kalau melihat apa yang terakhir tadi, jadi karena melalui kematian Kristus hidup kita sudah lunas dibayar. Artinya yaitu tadi yang dibilang Mbak, hidup kita bukan milik kita lagi, kita milik Allah begitu. Dan seharusnya kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai untuk kemuliaan Allah. Dan tapi kaitannya bukan dengan bahwa kita bukan hamba. Bukan lagi hamba dalam arti kalau yang Pak Paulus ingatkan yang pertama tadi, kita orang merdeka, artinya yang sudah dimerdekakan Allah.
Jadi kita punya apa ya? Kuasa atas hidup kita, bukan maksudnya kuasa sehingga bahwa kita ada di dalam kuasa Allah, begitu loh. Ya, jadi kita orang merdeka karena sudah dimerdekakan Allah, seharusnya kita memakai hidup kita ya untuk Allah karena kita bukan lagi milik kita. Jadi bukan dalam tekanan sebenarnya, tetapi dengan satu keyakinan kita bisa. Saya melihatnya ada pengendalian diri juga di sana. Kita mengendalikan diri karena hidup kita sudah kita serahkan atau sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Itu yang saya pahami. Ya. Terima kasih Ibu Endang ya. Kita semua itu menikmati ya bahwa dalam pengertian ini anugerah ini luar biasa. Sebenarnya kita itu tidak mampu bayar ya. Ini yang penting juga gitu ya. Tadi Bu Endang juga mengatakan ini diingatkan ini sudah dibeli ya, kita harus bagaimana memuliakan Allah dengan hidup kita ini gitu ya. Baik, ada Ibu Katrin, ada Pak Henry, Ibu Lili, Ibu Anayana, mungkin ada juga pendapat atau ada satu yang mau disampaikan, silakan. Tidak ada. Silakan, ada yang lain? Pak Tony tadi Pak mungkin mau menyampaikan satu, Pak Tony. Ya, pada akhirnya adalah kita milik Allah dan kita harus hidup di dalam Tuhan. Artinya hidup kita bukan saya lagi, seperti Paulus katakan, hidupku adalah Kristus. Dan kematian dikatakan adalah keuntungan. Itu maksudnya adalah bahwa kita yang sudah dibeli lunas itu tadi bukan hanya sertifikatnya, sekarang sertifikatnya Tuhan. Terus kita boleh pakai tubuh kita, tidak hanya sekedar begitu, tetapi kita ditarik pertama menjadi keluarga Allah, menjadi tubuh Kristus. Jadi kalau tubuh itu nggak mungkin akan berjalan sendiri lepas dari kepala ya. Jadi kita akan hidup menurut kepala sebagai tubuh. Jadi ini yang menjadi kata kunci bahwa kita sekarang hidup di dalam Tuhan dan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Tony. Ya, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ya dari PA kita ya. Dan disinilah pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita. Bahwa tadi kita kalau melihat secara ayat ya, secara ayat yang disampaikan pada kita secara pergumulan kondisi jemaat pada waktu itu terkait dengan pemahaman yang masih belum utuh barangkali gitu ya. Mudah-mudahan itu juga yang kemudian ditangkap oleh Rasul Paulus bahwa mereka ini terpengaruh dengan ajaran pada waktu itulah, kebiasaan ya masyarakat terkait dengan tubuh yang boleh diapa-apakan semaunya ya, intinya seperti itu, karena percabulan itu terjadi karena memang dalam rangka pemikiran orang Yunani itu merendahkan tubuh ya. Di satu sisi tadi bahwa mereka melakukan bertarak, mereka puasa dan sebagainya supaya jangan sampai nih ya untuk dikendalikan oleh kedagingan gitu ya. Itu satu poin. Tapi yang poin selanjutnya adalah boleh apa saja terhadap tubuh karena toh tubuh ini nggak ada arti dalam pengertian itu. Kristus dalam melalui Rasul Paulus mengatakan yang terakhir ini enggak, itu udah milik Kristus ya. Itu menjadi rumah Roh Kudus ya. Dan itu semuanya menyatu bersekutu dengan Kristus ya. Bahwa itu sudah terjadi, maka mari bahwa semua ini kita harus ingat, dan teologi-teologi yang sudah ada dalam ayat 12 sampai 20 ini menjadi bekal kita juga untuk kita sendiri bertransformasi ya, mengarah hidup yang lebih baik terkait bagaimana tubuh ini untuk memuliakan Allah ya dengan tubuh kita dan seterusnya. Nah, Saudara, jadi terkait pemikiran apa memang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi ya. Ini terkait dengan soal milik siapa ini ya, lunas dibayar, ini terkait memang dengan soal perbudakan gitu ya. Dan ini menjadi suatu ide
apa sih yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kita melalui kematian dan kebangkitannya. Slide yang selanjutnya, Ibu, itu slide terakhir saja, karena 2 slide yang berikutnya masih ada, tapi itu hanya kaitannya dengan ayat yang saya coba ringkas seringkas-ringkasnya, dan nanti saudara bisa baca di YouTube-nya atau apa, bahwa ayat itu hanya mengatakan tentang sebenarnya yang lebih simpelnya ini gitu ya. Itu tidak usah kita baca, tapi ini menjadi slide terakhir. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, itu ayatnya tadi sudah sama. Ini kita sedang membaca tentang perbudakan Romawi ya. Bagaimana pembebasannya gitu ya. Nah, pembebasannya itu waktu itu melalui beberapa hal ya. Ada anugerah, nggak bisa sama sekali ya, tapi ada orang yang itu dianugerahkan gitu oleh si yang menjeratnya, yang menjadikannya budak gitu ya. Itu diberi kebebasan. Lalu ada yang karena punya uang ya sebagainya, entah dari mana dia waktu itu dan dia bisa tebus sendiri mungkin dari hasil upahnya udah mencapai uang tertentu, maka dia bisa bayar dirinya. Tapi juga ada pihak lain ya, artinya bukan dari anugerah orang yang memperbudaknya, tapi nggak kenal barangkali ya, itu dibebaskan. Nah, kira-kira konsep yang mana gitu ya? Nah, lebih tentu kepada yang satu dan yang terakhir ya. Tapi maksudnya tentu saja yang terakhir. Pihak lain itu adalah Kristus ya, yang telah membayar kita padahal kita itu sebenarnya memang nggak bisa, dan Tuhan dengan anugerah yang dalam tanda petik itu ya, bukan dia yang menjerat kita ya, tapi oleh sesuatu hal, dan Tuhan Yesus memberikan kelunasannya pada kita ya, dengan kematian dan kebangkitannya. Baik Bapak Ibu, jadi saat ini kalau kita kembali kepada soal seksualitas anggota tubuh Kristus, mari ya, bahwa kita semua yang diselamatkan adalah keutuhan dari semua diri kita ini ya, tubuh dan jiwa atau roh ya, dan kemudian semua itu adalah harus memuliakan nama Tuhan yang terakhirnya dipakai untuk dia ya, karena ini semua adalah milik Kristus dan seterusnya. Kiranya kehidupan kita juga termasuk kehidupan dalam rangka tema kita pada hari ini adalah kehidupan yang semakin menguduskan, memuliakan nama Tuhan sebagaimana sudah dibuat kita itu diubahkan oleh Tuhan ya, bahwa semua ini adalah suatu yang mulia di dalam Tuhan untuk kita jalani dalam hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu untuk kita semua ber-PA bersama pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Lina. Mari Ibu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Paulus untuk firman-Nya yang hari ini kembali mengingatkan kita semua ya, bahwa tubuh kita ini sudah lunas dibayar, sudah bukan menjadi milik kita lagi, dan kita boleh gunakan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin ada, tadi saya lihat ada yang baru saya kenal ya, mungkin Ibu Lili Dwi Murni bisa buka kamera begitu untuk kita bisa kenal juga. Ibu Lili. Ibu Lili, mari. Atau semua buka juga, boleh. Mau difoto ya, Bu? Mau difoto. Enggak, difoto. Ya, Ibu Ana, Pak Henry ya, Ibu Katrin. Ya, baik. Kalau gitu kita akan tutup untuk PA pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan doa syafaat, bisa minta bantuan Pak Paulus ya Pak. Mungkin ya, ada Bapak Ibu yang mau didoakan, ada doa khusus yang mau didoakan kita bersama. Ya, kalau tidak ada secara khusus, mungkin mari kita doakan bersama, mungkin dengan kondisi seperti yang sekarang ini sering baru-baru kita dengar juga ya, dengan bencana-bencana alam yang terjadi, untuk kita doakan bersama. Ini juga mungkin bagi yang mengalaminya suatu kondisi yang berat, karena dalam kondisi masih pandemi COVID,
tapi ada bencana-bencana ini juga tentu menjadi keadaan yang semakin sulit gitu ya. Kita doakan bersama supaya yang mengalami juga tetap diberikan kekuatan dalam menjalaninya. Oke. Kemudian juga untuk kita terus doakan dan dukung juga untuk rencana pemerintah untuk vaksinasi yang tentunya juga ini suatu usaha ya untuk supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Baik. Dan kesehatan untuk kita semua. Ya. Mari kita akan bersama-sama kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Berkat Tuhan telah Tuhan berikan melalui berbagi bersama mendalami firman Tuhan. Biarlah kami boleh terapkan, biarlah ini menjadi berkat juga bagi orang-orang yang perlu untuk bagian ini ketika kami diperjumpakan dengan mereka, kami bisa berbagi. Kami juga berdoa pada malam hari ini, ya Tuhan, untuk rencana pemerintah semua yang sedang dijalankan dan sudah dimulai vaksinasi terkait COVID-19. Tuhan yang akan memberkati semua hal yang sudah dibuat, yang sudah dibagikan, yang sudah disuntikkan juga vaksin itu kepada orang-orang pendahulu, supaya juga memotivasi untuk mengerti bahwa itu satu hal yang sangat berguna dalam rangka bersama memerangi COVID-19. Tuhan yang akan tolong, Tuhan pimpin supaya vaksinasi boleh berjalan dengan lancar dan efektif hasilnya. Kami serahkan juga terutama dengan 14 ribuan orang tiap hari di ujung hari-hari ini Tuhan yang terkena COVID-19. Menjadikan satu hal yang tentu bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa untuk korban bencana, baik yang ada di Kalimantan maupun juga Sulawesi Barat, Mamuju, juga yang di Sumedang. Berkati dan berikan kepada mereka penghiburan. Tuhan akan menolong di dalam jerih lelah yang sedang dilakukan untuk menyelamatkan mereka di tenda-tenda pengungsian. Dan yang berduka, Tuhan akan menghiburkan mereka satu persatu. Demikian juga untuk korban jatuhnya pesawat. Tuhan akan menyertai di dalam semua menyelesaikan bagian-bagian apa yang menjadi hak bagi mereka untuk mendapatkan perhatian. Tuhan akan pimpin semuanya. Berkati juga kami sekalian ya Bapa. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Berikanlah kepada kami kesehatan yang cukup untuk hari-hari kami tetap juga bisa mengatur waktu-waktu kami untuk tidak menjadi terlalu lelah dan tidur yang cukup dan vitamin dan olahraga juga. Berjemur, semua itu akan menjadi hal yang bisa menambahkan kesehatan imun tubuh. Terima kasih Bapak untuk pemahaman Alkitab hari ini. Memberkati kami semua setelah ini. Dan biarlah bahan-bahan ini juga kalau mungkin masih boleh menjadi berkat bagi orang yang membacanya atau mengikutinya selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan, berkat Allah atas setiap rumah tangga juga saudara kami yang boleh bergabung pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Selamat malam Bapak Ibu. Semuanya, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Malam.